Oke, baik. Kembali ke pertemuan ke-6, kita akan membahas teknologi proses hilir dalam industri berbasis mikrobial. Apakah yang dimaksud dengan proses hilir? Apa saja tahapan dalam proses hilir? Hal-hal tersebut yang akan kita bahas di dalam materi pertemuan ini, dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang proses hilir atau recovery produk mikrobial, ya. Kemudian mampu menjelaskan pentingnya proses hilir dan mampu menjelaskan tahapan proses hilir dari beberapa produk. Oke, baik. Nah, setelah kita mempelajari proses penerapan mikrobial di dalam suatu industri, dimulai dari kultur starternya, kemudian medianya seperti apa, kemudian pengaturan lingkungan, kemudian wadah tempat dilakukannya fermentasi sehingga faktor lingkungan bisa dikontrol. Nah, pada akhirnya setelah selesai fermentasi, maka kita akan memanen produk dari proses fermentasi tersebut. Nah, sudah kita pelajari bahwa produk bioproses yang diinginkan bisa terdiri dari metabolit, bisa enzim, bisa saja biomasa mikroba itu sendiri, ataupun media fermentasi tersebut yang telah berubah secara biokimia, ya. Sehingga salah satu aspek penting di dalam proses fermentasi adalah tidak hanya tadi melihat dari bahan bakunya, kemudian sebagai media, ya, tidak hanya melihat starternya sebagai agen, tetapi juga adalah tahap akhir, ya. Setelah diproduksi, tentunya tahap kritis yang lain adalah tahap akhirnya mendapatkan atau merecovery dari produk sampai dengan tahap pemurnian. Nah, terlebih lagi jika misalnya pada fermentasi tersebut produk yang diambil ini hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan cairan fermentasi, ya, tentunya akan sulit untuk mengambil produk tersebut. Nah, itulah sebabnya kemudian diperlukan suatu teknologi yang disebut teknologi proses hilir, ya. Jadi proses hilir itu merupakan teknologi yang berkaitan dengan cara merecovery atau mendapatkan dan memurnikan produk bioproses. Di dalam beberapa literatur, kalau pernah mendengar namanya downstream processing, ya. Nah, proses hilir bioindustri itu meliputi seluruh tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan produk hasil fermentasi, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap proses hilirnya sendiri, produk bioindustri sendiri ada yang disekresikan oleh mikroba itu ke dalam media, ya, artinya dikeluarkan dari tubuhnya sehingga produk itu nanti akan larut di dalam media fermentasi, ya. Nah, beberapa produk itu yang kita sebut intraseluler, produk tersebut setelah mikrobanya tumbuh kemudian mencapai puncaknya, produk tersebut tidak dikeluarkan ke media, ya, sehingga tetap berada di dalam sel. Sehingga ini perlu penanganan tersendiri bagaimana mendapatkan produk tersebut setelah fermentasi selesai dilakukan. Nah, umumnya tahapan proses hilir itu tidak terlepas dari proses pemisahan dan kemudian pemurnian, ya. Tentunya perlu teknik yang tepat sehingga bisa diisolasi produknya, kemudian ada pengaturan temperatur, pH-nya yang harus sesuai. Jadi jangan sampai pada saat proses hilir produk yang ingin diambil itu justru berubah, ya, atau terganggu stabilitasnya, ya. Nah, beberapa aspek ini penting pada tahapan proses hilir, ya.
kalau kita gambarkan secara diagram, proses Lear itu dimulai dari cairan fermentasi dari suatu proses ya. Kalau itu medianya cairan ya. Kalau medianya itu padat, biasanya sangat mudah proses Lear-nya ya. Karena kalau yang padat umumnya produk fermentasinya itu adalah media itu sendiri ya. Contohnya misalnya pada proses Lear, katakanlah tempe atau tape ya, itu dengan mudah ya. Tidak perlu banyak proses pemisahan atau pemurnian untuk mendapatkan produk tersebut ya. Kenapa? Karena produknya itu adalah medianya itu sendiri ya. Nah, dalam hal medianya itu berupa cairan, kemudian produknya itu misalnya berupa enzim, berupa asam-asam organik, alkohol, ya, maka perlu tahap proses Lear yang lebih kompleks dibandingkan yang fermentasi media padat tadi yang Ibu contohkan tadi ya. Sehingga ya, diawali dari sini tahapan setelah fermentasi selesai, kalau tadi medianya cairan ya, maka kita peroleh cairan fermentasi dari suatu proses. Nah, cairan atau broth ini sendiri tidak hanya terdiri dari media yang mengandung produk ekstraseluler, ya. Kalau misalnya tadi ekstraseluler berarti dikeluarkan dan terdapat di broth atau cairan ya. Juga mengandung mikroba itu sendiri ya, sisa-sisa mikroba ya. Jadi kalau produknya intra berarti produknya masih berada di dalam sel mikroba tersebut. Nah, sehingga tahapan yang paling utama adalah memisahkan sel mikrobanya ya. Nah, pemisahan ini menghasilkan sel, kemudian sisa dari sel-selnya ini tentunya masih berupa media atau cairan. Nah, dua diagram ini mana yang akan dilanjutkan tergantung apakah produknya itu intra atau ekstra ya. Pemisahan sel umumnya dilakukan dengan sentrifugasi dan filtrasi di sini untuk memisahkan sel-sel mikrobanya. Kemudian setelah terpisah, sel-sel ini akan berada di bagian bawah, kemudian media cairannya berada di atas. Nah, mana yang akan diambil jika produknya intraseluler, berarti produknya ada di dalam sel. Maka setelah pemisahan ini, proses selanjutnya berada di sebelah kiri ini ya. Setelah didapatkan sel-selnya, karena selnya mau diambil, berarti medianya ini dibuang, yang diambil adalah selnya ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Produk intraseluler misalnya justru ini yang dibuang ya. Atau produknya ekstraseluler tapi justru ini yang diambil ya. Jadi justru tidak mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, jika dia intraseluler maka sel-sel ini diambil, kemudian selnya ini harus dihancurkan atau dilisis supaya produk yang ada di dalam sel ini bisa dikeluarkan. Kemudian juga akan terbentuk dua fasa, cairan dan padatan ya. Nah, setelah ini maka yang diambil adalah cairan ini. Ini yang akan dilanjutkan lebih lanjut ya. Nah, sebaliknya kalau produknya ekstraseluler, maka produknya itu disekresikan di dalam larutan. Nah, sel ini yang akan dibuang ya. Jadi setelah disentrifugasi, cairannya diambil, selnya dibuang. Nah, untuk penghancuran sel mikroba tadi ya, karena selain ukurannya sangat kecil, kemudian dinding sel juga sangat kuat, osmosisnya juga tinggi di dalam sel, maka perlu dilakukan penghancuran sel mikroba. Oke, baik. Bagaimana metode penghancuran sel mikroba tersebut ya untuk produk intraseluler? Penghancuran sel
dalam rangka mendapatkan produk intraseluler bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan cara kimiawi, kemudian dengan cara perubahan tekanan osmotik, bisa juga dengan menambahkan deterjen, kemudian dilakukan ekstraksi dengan pelarut, ya. Kemudian bisa ditambahkan perlakuan asam. Kemudian bisa juga dilakukan secara biologis dengan melibatkan biasanya enzim, sehingga dinding selnya bisa terurai, atau secara fisik, ya. Secara fisik bisa dilakukan dengan sonifikasi dengan ultrasonik, bisa dengan pengepresan ataupun dalam proses pembekuan, ya. Intinya dinding selnya itu diupayakan untuk menjadi lisis, ya, atau hancur. Nah, setelah didapatkan cairan dari hasil pemisahan tadi di proses hilir di awal, ya, maka tahapan berikutnya adalah yang perlu dilakukan adalah konsentrasi atau pemekatan, kemudian dilakukan pemurnian beberapa tahap sampai diperoleh produk yang siap digunakan. Nah, pemurnian juga bisa dilakukan berbagai cara, lebih banyak ke teknik kimia, ya, terutama untuk pemurnian ini. Bisa dengan ekstraksi, kromatografi, dan sebagainya. Nah, proses di awal tadi masih ingat, ya? Oke. Di sini, kalau dia ekstraseluler, maka ada cairan yang perlu diproses lebih lanjut. Ini juga setelah dihasilkan selnya hancur, juga cairan yang akan diambil. Nah, maka lanjutan dari diagram tersebut adalah seperti ini tadi sudah. Nah, tujuan pemisahan sel, jadi tahap yang pertama tadi adalah pemisahan sel, ya. Oke, ini ya, pemisahan sel, ya. Nah, apa tujuan pemisahan sel ini? Ya, tentunya untuk kalau dia ekstraseluler untuk mendapatkan media cairan yang terpisah dari sel, ya. Kalau ini intraseluler, maka pemisahan sel ini untuk mendapatkan sel-sel mikrobanya tadi. Oke, jadi itu tujuannya, ya. Nah, bagaimana pemisahan partikel sel tadi? Ada beberapa cara metode pemisahan, namun yang umumnya dilakukan adalah dengan sentrifugasi dan filtrasi, ya. Nah, untuk sel yang berukuran besar dapat dipisahkan dengan dekantasi sederhana. Tapi yang paling cepat adalah dengan sentrifugasi dan filtrasi. Jadi sentrifugasi itu pemisahan berdasarkan bobot jenis dengan dibantu dengan gaya sentrifugal. Nah, kalau tanpa bantuan gaya sentrifugal, barangkali bisa dilakukan dengan dekantasi sederhana. Kemudian untuk kalau pemisahan itu berdasarkan ukuran partikel, maka bisa dilakukan dengan cara filtrasi dan seterusnya. Nah, sentrifugasi dan filtrasi ini yang umum dilakukan di dalam pemisahan sel mikroba tadi. Nah, terkadang beberapa proses
yang tidak mudah dipisahkan, ya, tidak berhasil dipisahkan dengan sentrifugasi. Jadi idealnya kalau dipisahkan dengan sentrifugasi, maka berdasarkan berat jenisnya tadi akan ada yang berada di bagian atas yang lebih ringan, kemudian yang lebih berat di bagian bawah. Nah, manakala bobot jenis dari mikrobanya mendekati cairannya, maka akan sulit untuk dipisahkan, ya, karena berat jenisnya hampir sama. Maka dalam hal itu dilakukan penggumpalan. Nah, proses ini kita sebut flokulasi. Ya. Jadi secara teori flokulasi itu diameter partikelnya diperbesar sehingga berat jenisnya menjadi bobot jenisnya menjadi lebih besar, ya. Dengan cara ditambahkan flokulan. Nah, karena sudah membentuk gumpalan, tentunya dengan mudah nanti dipisahkan dengan filtrasi, ya, sehingga berbeda ukuran partikelnya. Nah, jika kondisi tidak terdapat terbentuk gumpalan, maka yang dilakukan adalah proses flotasi. Jadi flotasi itu dikembangkan partikelnya sehingga terjadi pembentukan busa. Nah, kalau sudah terjadi pembentukan busa, maka busa-busa itu bisa dikumpulkan dan dipisahkan. Tahap berikutnya adalah setelah tadi dipisahkan, maka tahap berikutnya adalah proses pemisahan fraksi yang lebih murni atau dalam tahapan purifikasi. Nah, biasanya modelnya bisa kristalisasi dan kromatografi, ya. Untuk bobot molekul yang sudah sangat rendah, pemisahannya itu biasanya dengan kromatografi, contohnya pada enzim. Nah, setelah pemurnian, sebelum menjadi produk yang siap digunakan, biasanya untuk menstabilkan produk tersebut bisa dilakukan pengeringan supaya lebih awet. Nah, pengeringan tentu saja bukan pengeringan oven biasa, ya. Supaya tidak merusak produknya, biasanya dilakukan secara vakum atau bisa juga dengan pengering beku, ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh penerapan proses hilir dalam bioindustri. Pertama, jika yang diinginkan adalah enzim, ya. Kita lihat di sini enzim ini dari proses fermentasi, kemudian ada pemanenan selnya, berarti ada pemisahan sel di sini. Ada penghancuran sel, berarti di sini dehidrogenase ini berada di dalam sel mikroba. Kemudian dilakukan penggumpalan, diekstraksi, kemudian pemurnian, sampai akhirnya diperoleh enzim homogen. Contoh yang berikutnya adalah proses hilir biosurfaktan dari fermentasi Bacillus. Dari hasil fermentasi seperti biasa dilakukan pemisahan massa sel dengan cara sentrifugasi, kemudian bagian yang cairnya diambil. Nah, ini berarti produknya adalah ekstraseluler. Kemudian ditambahkan HCl, tujuannya untuk menurunkan pH 3 supaya terjadi penggumpalan. Nah, kenapa bisa menggumpal? Artinya produk yang ada di supernatan itu, kalau dia menggumpal dengan asam, adalah produk yang terdiri dari komponen protein. Kemudian dilakukan sentrifugasi ulang lagi, diperoleh endapan. Nah, kalau sentrifugasi pertama ini yang dibuang adalah endapannya, karena yang mau diambil cairannya, maka yang ini yang dibuang adalah cairannya, yang diambil adalah endapannya, ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian dilakukan proses pemurnian, ya, untuk mendapatkan produk biosurfaktan kasar. Berikutnya adalah pewarna beta karotin, ya.
Jadi dari sisa-sisa pembuatan keju misalnya ya, cairan-cairannya itu digunakan untuk dilakukan fermentasi kultur permukaan, memproduksi biomasa yang kaya beta karotin. Pemanenan dilakukan dengan cara ekstraksi biomasa dengan etil asetat, dimurnikan dan dipekatkan, kemudian diformulasi dengan cara disuspensikan di dalam minyak sayur. Ya. Contoh yang keempat adalah produk angkak ya. Jadi produk angkak ini merupakan salah satu ramuan obat demam berdarah. Jadi medianya beras, ini termasuk media padat ya, fermentasi media padat. Kita lihat bahwa kalau yang diambil adalah medianya itu sendiri, maka proses hilirnya sangat simpel ya, sangat sederhana ya. Jadi setelah fermentasi langsung semua medianya tadi dikeringkan ya, kemudian digiling untuk menjadi serbuk. Jadi sangat simpel ya. Nah, ini yang agak rumit ya, produksi monosodium glutamat ya. Secara fermentasi yang diproduksi sebenarnya hanya asam glutamatnya ya. Produknya itu sebenarnya asam amino, asam glutamat ya. Kemudian nanti di dalam proses hilirnya dilibatkan penambahan Na atau sodium ya dari NaOH, sehingga nanti terjadi reaksi yang berikatan dengan glutamat, jadilah dia monosodium glutamat. Nah, ini kita bisa lihat dari proses fermentasi, ada ekstraksi asam glutamat, kemudian sparasi pemisahan glutamat. Nah, di sini ada penambahan kaustik soda atau NaOH, kemudian berikatan membentuk monosodium glutamat ya. Kemudian perlu proses kristalisasi supaya terbentuk kristal itu kemudian difiltrasi untuk mendapatkan ukuran yang sama. Kemudian dilakukan pengeringan di situ ya. Kemudian penyaringan lagi, baru kemudian bisa disimpan ya. Jadi membuat vetsin ini ternyata cukup rumit. Kemudian kalau yang diproduksi itu adalah produknya bisa berupa ragi roti ya. Maka tentu saja pada akhir fermentasi dilakukan sentrifugasi, yang diambil adalah mikroba biomasa mikrobanya ya. Jadi bukan filtratnya yang diambil, filtratnya justru dibuang. Nah, kemudian ragi atau biomasanya ini tadi dikeringkan, jadilah dia tepung ragi roti. Kemudian ada asam sitrat, contohnya di sini ya, yang diproduksi oleh kapang Aspergillus niger. Nah, di sini ditambahkan kalsium dihidroksida untuk mengikat asam sitrat yang ada di dalam cairan fermentasi ya, yang sudah dibuang miselianya atau sel mikrobanya. Setelah terikat menjadi kalsium sitrat, kemudian ditambahkan lagi bahan kimia asam sulfat untuk melepaskan kalsiumnya tadi ya. Jadi Ca-nya berikatan dengan SO4, kemudian asam sitratnya lepas. Nah, langkah berikutnya sampai dilakukan pengeringan sehingga diperoleh produk asam sitrat bubuk. Kemudian penisilin merupakan produk mikrobial ya, antibiotik mikrobial, juga sama diproduksi oleh kapang. Nah, langkah yang dilakukan adalah proses ekstraksi dengan pelarut. Kemudian
evaporasi, kristalisasi, sampai diperoleh penisilin, kemudian pengeringan dengan vakum dryer, dan nanti baru dimasukkan ke dalam kapsul. Oke, demikian untuk materi yang keenam ya, terkait dengan proses hilir. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.